Salah satu peninggalan penjajahan Belanda yang masih bisa dirasakan hingga saat ini adalah Jalan Pantai Utara atau Pantura. Jalan Pantura yang kini kita kenal sebagian besar merupakan peninggalan Belanda yang dikenal dengan sebutan De Grote Postweg atau Jalan Raya Pos dari Anyer ke Panarukan. Jalan ini dibangun pada era Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Daendels memerintah antara tahun 1808 sampai tahun 1811. Pada masa itu Belanda sedang dikuasai oleh Perancis. Sebagian dari jalan ini sekarang menjadi jalur Pantura yang membentang sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pembangunan jalan ini adalah proyek monumental Daendels, namun harus dibayar mahal, dengan banyak pelanggaran hak asasi manusia, karena dikerjakan secara paksa tanpa imbalan, atau kerja rodi. Ribuan penduduk Indonesia meninggal dalam kerja paksa ini. Jalan Raya Pos awalnya dibangun untuk pertahanan militer Belanda pada masa itu. Jalan Anyer Panarukan ini juga digunakan Belanda untuk menunjang sistem tanam paksa yang saat itu sedang diterapkan kolonial Belanda. Dengan adanya jalan ini, hasil bumi dari Priangan lebih mudah dikirim ke pelabuhan di Cirebon untuk selanjutnya dibawa ke negeri kincir angin. Jalan ini juga memperpendek waktu tempuh perjalanan darat dari Surabaya ke Batavia yang sebelumnya ditempuh 40 hari, bisa dipersingkat menjadi 7 hari. Sungguh sebuah prestasi luar biasa saat itu. Jalan ini juga sangat bermanfaat bagi pengiriman surat oleh Daendels kemudian dikelola dalam Dinas Pos. Pembangunan Jalan Raya Pos menghadapi banyak rintangan medan berat terutama di daerah pegunungan Priangan, yakni Gunung Megamendung, Gunung Masigit, Cadas Pangeran, dan rawa-rawa di sekitar Karangsembung, Cirebon. Tantangan pertama yang harus dihadapi adalah jalur Megamendung yang menghubungkan Cisarua dan Cipanas, atau yang kini dikenal sebagai Jalan Raya Puncak. Megamendung yang dimaksud bukanlah wilayah di sekitar pertigaan Megamendung di Desa Cipayung yang terletak sekitar 5 km dari gerbang tol Gadok menuju Puncak. Berdasarkan peta Belanda tahun 1904, terlihat jelas Gunung Megamendung dengan ketinggian 1880 meter dari permukaan laut, terletak di antara Cisarua Cimacan. Jalur Jalan Raya Pos di distrik Priangan misalnya, harus melintasi celah Gunung Megamendung dan Gunung Masigit antara Cianjur dan Bandung, dan di Cirebon harus melintasi rawa. Untuk membangun jalur Cisarua Cianjur via Megamendung, semula dibutuhkan 400 pekerja, dan 1.100 orang tenaga kerja yang dikerahkan untuk membangun jalan dari Buitenzok, Bogor, ke Karangsambung, Cirebon. Selepas Cirebon, Daendels kehabisan dana. Demi tetap menyelesaikan ambisinya itu, Daendels mengumpulkan para penguasa pribumi di Semarang. Ia meminta mereka mengerahkan rakyatnya untuk kerja paksa, Hirendiesten untuk melanjutkan proyek pembangunan jalan hingga ke Panarukan. Daendels mewajibkan setiap penguasa pribumi untuk memobilisasi rakyat dengan target pembuatan jalan sekian kilometer. Sadisnya, priai atau penguasa pribumi yang gagal mengerjakan proyek tersebut, termasuk para pekerjanya, dibunuh. Tak hanya itu, kepala mereka lalu digantung di pohon-pohon kiri kanan ruas jalan. Gubernur Jenderal Daendels memang menakutkan, dia kejam, sadis dan tak kenal ampun. Karena banyaknya korban pada pembuatan jalan Batavia Banten masih simpang siur, menurut beberapa sejarawan, korban meninggal sekitar 15.000 orang, dan banyak yang meninggal tanpa dikuburkan secara layak. Dengan tangan besinya, jalan itu diselesaikan hanya dalam waktu setahun saja, 1808. Suatu prestasi yang luar biasa pada zamannya. Karena itulah nama Daendels dan Jalan Raya Pos dikenal dan mendunia hingga kini. Berikut ini adalah beberapa daerah yang dilewati Jalan Raya Pos atau Jalan Raya Daendels. Tapi sebelum kita masuk ke situ, silahkan like, komen dan subscribe channel ini untuk support video-video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti channel dan video ini. Salam lestari dan salam vlogger dadakan.